Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agnes Lestari Simanjuntak. Saya dari kelas 10 IPA 1 absen 1. Di video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu lembaga negara yang ada di Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi atau bisa kita sebut juga dengan MK. Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki 4 wewenang dan 1 kewajiban sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan pada tingkat terakhir yang keputusannya bersifat final. 4 wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus hasil perselisihan tentang pemilu yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar pasal 24C ayat 1. Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki kewajiban untuk memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 24C ayat 2. Pelanggaran yang dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja kepanitraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Selanjutnya adalah tugas pokok yang dimiliki oleh anggota Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah panitera. Panitera merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi. Panitera memiliki beberapa sektor. Yang pertama adalah Panitera Pemuda 1. Panitera Pemuda 1 memiliki tugas untuk membantu panitera dalam melaksanakan tugas koordinasi, pelaksanaan teknis peradilan, dan pembinaan pelaksanaan administrasi perkara. Yang kedua adalah Panitera Pemuda 2. Panitera Pemuda 2 mempunyai tugas untuk membantu panitera dalam melaksanakan tugas koordinasi, teknis peradilan, serta pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga adalah Panitera Pemuda 3. Panitera Pemuda 3 mempunyai tugas untuk membantu panitera dalam melaksanakan tugas koordinasi pelaksanaan teknis peradilan dan pembinaan penyelesaian dokumen perkara. Tugas pokok anggota Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal mempunyai tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah Biro Perencanaan dan Keuangan. Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan uang. Selanjutnya adalah Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan penataan organisasi dan tata laksana. Yang selanjutnya adalah Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat dan kerjasama dalam negeri, Sekretariat Tetap AACC dan kerjasama luar negeri, serta tata usaha, pimpinan, dan protokol.
Yang selanjutnya adalah Biro Umum. Biro Umum mempunyai tugas dalam melaksanakan pengelolaan kerumah tanggaan, pengamanan, pengadaan, perlengkapan, serta penata usahaan barang milik negara. Yang selanjutnya adalah Inspektorat. Inspektorat memiliki tugas melaksanakan pengawasan intern dan pencegahan korupsi di lingkungan kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Dan yang selanjutnya adalah Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan memiliki tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara dan pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi. Yang selanjutnya adalah Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan layanan data, serta pengelolaan infrastruktur, jaringan, dan komunikasi. Yang selanjutnya adalah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dan yang terakhir adalah Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan yang memiliki tugas pelayanan hukum, pengelolaan tata usaha kepaniteraan, pengelolaan fasilitas, dan layanan teknis persidangan. Demikian penjelasan yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan materi yang telah saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan salam sehat.